Selamat hari Minggu dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Kita bersyukur karena hidup kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Di hari perhentian ini kita sebagai umat Tuhan mau datang beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati dan diri kita masing-masing. Kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan dan kita mau berkata, terpujilah Allah. Kita bersama-sama mengangkat pujian, terpujilah Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau terus mengasihi dan menyertai hidup kami sepanjang waktu. Kami bersyukur untuk hari ini kami masih bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberikan kami kekuatan dan tubuh yang sehat. Ketika kami beribadah saat ini, biarlah hati kami sungguh-sungguh meninggikan nama-Mu.
Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima serta menjalankan perintah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pembimbing dari Roma 8 ayat yang ke-28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui akan segala dosa dan segala pelanggaran kita. Kita angkat satu pujian, jangan lalui aku, ya Yesus. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Berdoalah masing-masing di hadapan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan mengampuni akan segala dosa kita. Ya Tuhan, kami sadar seringkali kami lalai untuk menjalankan segala perintah-Mu. Seringkali kami menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami dalam segala kesalahan yang kami lakukan. Mampukan kami untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mazmur 9 ayat 11 merupakan berita anugerah pada hari ini yang berkata, orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita membaca secara bertanggapan dalam kitab Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya membacakan ayat 18 dan silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di dalam ayat yang ke-19 demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Rejoice Combined Choir.
Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Sandar Akan Perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar akan janji menembus pada segala orang. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang terbaik, siapa yang berharap janjinya. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar akan janji menembus. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar akan janji menembus. Tema firman Tuhan, menderita dan dipermuliakan bersama Kristus, yang akan disampaikan oleh Pendeta Imade Mastra. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang serba tidak menentu. Segala sesuatu berubah. Ada ucapan yang mengatakan semua berubah, kecuali satu, yaitu perubahan itu sendiri. Semua tidak jelas, semua tidak pasti. Bisakah kita mengatakan bahwa saya akan bisa lewat masa pandemi ini dan masih hidup? Usia berapa saya akan mati? Semua tidak pasti. Saya pernah melihat sebuah foto, ada 3 atau 4 bersaudara berfoto di depan rumahnya yang sangat sederhana. Salah satu anak itu nampak sangat culun, lebih seperti anak pengemis. Dan sekarang orang itu berubah menjadi salah satu orang yang kaya raya di dunia ini. Sudah mendengar nama Jack Ma, bukan? Dulu banyak orang yang suka membangun tempat tinggal di pantai. Terjadi tsunami, mereka pindah ke gunung. Di gunung meletus, tanah longsor, serba tidak menentu, saudara-saudara, tidak aman. Tetapi orang Kristen mempunyai kepastian yang jelas tentang hal-hal tertentu. Tanda kepastian itu ditegaskan dengan kata tahu. Tahu. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Keselamatan kita pasti. Bukan akan mudah-mudahan, tapi sesuatu yang sudah pasti. Yang kedua, masa depan kita itu pasti. Tempat kediaman kita di sorga itu pasti. Tidak mencari-cari atau perlu bantuan doa-doa dari bumi, baik oleh anak-anak, istri, teman, dan orang-orang lain mendoakan untuk keselamatan. Tidak. Kalau tubuh ini bagaikan kemah, hanya sebentar kita tinggali. Tidak ada kemah yang permanen, bukan? Sebentar dibongkar. Maka 2 Korintus pasal 5 ayat 1 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman ini di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu pasti. Sejak kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hati kita, memeteraikan kita sebagai milik Allah yang sah.
secara permanen Ia menyertai kita sepanjang hidup di bumi ini, sampai kelak pada tujuan akhir di mana penyempurnaan itu terjadi. Selama kita masih ada di bumi ini, kita menghadapi realita hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Banyak hal yang tidak dapat kita mengerti, mengapa harus terjadi, mengapa air mata harus tercurah, mengapa harus saya mengalami ini, mengapa harus saya, mengapa harus di sini, mengapa terjadi di saat-saat seperti ini. Serba tidak menentu, bukan? Tetapi Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak pernah tidak menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Semua terjadi dalam hidup ini sebagai satu proses menuju kepada pemuliaan kelak. Namun kepastian akhir sudah jelas. Antara diselamatkan menuju disempurnakan, antara redemption to glorification, ya, antara penebusan dan pemuliaan, kita hidup menyusuri misteri Allah. Di bagian firman yang kita baca tadi berbicara soal penderitaan dan kesakitan, suffering and pain. Mungkin cara yang paling mudah untuk memahami bagian ini adalah dengan memperhatikan 3 perkataan mengeluh. Mengeluh, groans. Roma 8 ayat 18 sampai 22 mengatakan semua ciptaan mengeluh. Roma 8 ayat 23 sampai dengan ayat 25 orang mengatakan, di sana dikatakan orang beriman menderita atau mengeluh. Roma 8 ayat 25 sampai dengan ayat 30, khususnya ayat 26 dan ayat 27 mengatakan Roh Kudus mengeluh. Coba kita renungkan. Yang pertama, semua ciptaan mengeluh, semua ciptaan menderita. Ayat 22 khususnya, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan berkata, semua baik adanya. Semua baik adanya. Sekarang semuanya menderita, semuanya mengeluh. Ada penderitaan, dalam ayat 18 mengatakan ada penderitaan. Ayat 20 mengatakan ada kesia-siaan. Ayat 21 mengatakan ada perbudakan. Ayat 21 juga mengatakan ada kebinasaan, decay. Ayat 22 mengatakan ada sakit. Saudara-saudara, bukan bumi yang bersalah, tetapi nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Jatuh bukan karena tidak tahu atau tidak sadar. Mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu akibatnya, tetapi berani juga melakukannya. Lalu manusia dikutuk, setan dikutuk, bumi dikutuk, semua manusia mewarisi dosa. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang beriman tidak memfokuskan perhatian pada penderitaan yang ada sekarang ini, tetapi pada sesuatu setelah semua ini berlalu, yaitu waktu kemuliaan itu akan dinyatakan nanti. Langit dan bumi akan dilepaskan dari kutuk, dan semua akan diperbaharui seperti sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Kita rindu sampai di situ, tapi karena belum juga sampai, maka kita mengeluh. Surat Roma pasal 8 ayat 18 berbunyi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam surat yang lain Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat 18, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita melihat kepada kemuliaan esok, di mana ada kemerdekaan. Sekarang di sini kita mengeluh dalam kenyataan yang ada. Tetapi aku yakin, demikian Paulus tegaskan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Alam semesta mengeluh. Dan sekarang yang kedua, orang beriman mengeluh. Ayat 23 dari Roma pasal 8 mengatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara-saudara, orang Kristen bukan orang yang melarikan diri dari realitas kehidupan. Bukan orang-orang yang menyangkal realita, menganggap tidak ada walaupun sesungguhnya ada. Kita menderita karena kita sudah mengecap buah pertama dari karya Roh Kudus. Kita sudah mencicipi kemuliaan yang akan datang itu. Seperti umat Tuhan mengecap buah sulung dari tanah perjanjian yang mereka tuju itu. Kita Bilangan pasal 13 mengatakan seperti itu. Demikian kita mengecap pelayanan dan karya Roh Kudus sekarang ini. Kita sudah mengecapnya. Kita sedang menantikan kegenapan penebusan ketika Ia datang kembali. Paulus menulis dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Kita ingin, saudara-saudara, kita ingin melihat Yesus menerima tubuh baru. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Kembali ke surat Roma pasal 8 ayat 24 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Dan karena itu surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Orang beriman tidak menyerah kepada penderitaan, karena kita tahu dengan pasti bahwa penderitaan akan dirubah menjadi kemuliaan kelak. Itu yang ditulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dan yang ketiga, Roh Kudus mengeluh. Ayat 26 Roma 8 berbunyi seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Karena kita belum dimuliakan, kita masih menderita kelemahan jasmani dan dosa. Seringkali tidak bisa berdoa sebagaimana mestinya. Tetapi itu seharusnya tidak menyebabkan kita putus asa. Tidak seharusnya. Mengapa? Ayat 26 menjelaskan alasannya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kondisi kita, yang pertama, kondisi kita saat ini membuat kita sering tidak tahu harus berdoa untuk apa. Paulus tidak sedang berbicara tentang gaya berdoa, atau postur berdoa, atau cara, tetapi dia berbicara tentang konten, isi doa itu. Kita tidak cukup peduli dengan apa yang kita butuhkan, dengan apa yang Tuhan janjikan, dan tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata tangisan hati kita. Yang kedua, Roh Kudus mengambil tempat kita karena kelemahan. Jika kita tidak tahu untuk apa kita berdoa, Roh tahu. Dia menjadi perantara bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Pengalaman saya tahun 1980, saya mengambil sebuah kuliah lapangan di Jawa Tengah. Tinggal di sana beberapa minggu. Pada satu hari, saya menerima sepucuk surat dari istri. Tentu saya gembira. Begitu saya buka surat itu, saya pikir istri saya pasti salah memasukkan kertas. Karena kertas itu bertuliskan coretan-coretan yang bukan dapat dibaca oleh orang yang bisa membaca. Coret-coret yang tidak jelas. Ah, ini surat pasti salah. Tetapi waktu saya balik surat itu, di situ ada tulisan istri saya berbunyi, ini tulisan anakmu, minta kamu cepat pulang. Oh saudara, saya balik lagi surat itu, setiap coretan setiap garis lekak-lekuk yang tidak menentu itu memberi kepada saya sebuah arti yang baru luar biasa. Coretan-coretan itu berubah, seolah berbicara banyak kepada saya dan tidak habis-habisnya. Dan sekarang saya paham. Ketika Tuhan Yesus masih melayani di bumi, Ia mengeluh ketika menyaksikan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Sekarang Roh Kudus ikut menyelami kelemahan dan penderitaan kita. Ia juga berdoa bagi kita agar terpimpin, supaya kita terpimpin ke dalam kehendak Tuhan. Sering kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak tahu berdoa, tapi Tuhan menolong kita untuk berdoa di hadapan Allah. Orang beriman tidak boleh kecewa. Orang beriman tidak patut kecewa. Karena Tuhan mengontrol sejarah. Itu yang dikatakan dalam pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana sempurna, kebaikan kita dan kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara, semua pengalaman ini mengingatkan kita untuk memandang ke depan. Jangan kecewa, jangan discourage. Di mana ada Kristus, di situ ada pengharapan. Petrus dalam suratnya yang pertama, pasal 1 ayat 1, dia menyebutkan di sini orang-orang beriman sebagai orang-orang asing atau pengelana, seorang yang tidak mempunyai tempat permanen di sini. Dia bukan permanen di sini, dia bukan permanen resident. Karena itu standar nilai hidupnya berbeda dari orang lain. Dalam suratnya ia memberikan penghiburan supaya orang beriman terus hidup dalam pengharapan di tengah derita yang mendera. Penderitaan di sini akan ditransform, akan ditransformasi menjadi kemuliaan. Saudara-saudara, waktu nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam keadilan Allah, Allah menghukum. Istilah yang dipakai mengutuk. Manusia dikutuk, ular dikutuk, bumi dikutuk. Tetapi Tuhan menjanjikan juru selamat. Orang-orang yang diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus melewati hidup yang tidak mudah di bumi ini. Sampai nanti Tuhan menyempurnakan, Yesus datang kembali. Dia pasti kembali. Tuhan pasti akan kembali. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia pasti datang. Dalam Alkitab ada 3 kedatangan yang penting. Pertama, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan satu benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Ini janji tentang seorang Mesias, juru selamat yang akan datang ke dunia ini. Dan itu digenapi ketika Yesus lahir di Bethlehem. Sekian generasi berlalu menantikan. Allah tidak lupa dengan janjinya. Allah tetap dengan janjinya. Allah berpegang pada janjinya. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Terjadi. Kedua, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia menjanjikan akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus akan mendampingi mereka. Dan ini pun digenapi pada hari Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Yang ketiga, Ia berjanji akan datang lagi untuk kedua kalinya. Lagi sekali, Allah tidak pernah berbohong. Ini pasti akan digenapi. Kapan? Tidak seorang pun tahu. Jangan hitung-hitung hari. Jangan percaya kepada nubuat-nubuat yang orang banyak pakai untuk menyesatkan.
Tuhan akan datang seperti pencuri di tengah malam, tidak seorang pun yang akan tahu. Janji kedatangan yang pertama digenapi, janji kedatangan yang kedua Roh Kudus digenapi, janji kedatangan yang kedua kali nanti pasti akan digenapi. Saya percaya Dia pasti datang. Saya percaya firman Tuhan benar. Saya percaya Alkitab tidak akan berbohong. Saya percaya waktunya sudah tidak lama lagi. Tibanya hari itu adalah rahasia Tuhan. Tak seorang pun yang tahu. Tidak ada siapapun yang Tuhan beri wewenang untuk tahu atau memberitahu kepada orang lain kapan Dia akan datang. Tidak seorang pun. Jangan pernah tertipu. Ajaran-ajaran lain termasuk agama-agama lain pun menyadari bahwa hari itu sudah tidak jauh lagi. Situasi dunia yang kita alami sekarang, ilmu pengetahuan, bencana dan lain-lain sebagai tanda-tanda yang sudah sangat jelas. Dia akan menggenapkan pengharapan kita. Seperti Titus pasal 2 ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita menantikan langit dan bumi baru. Kutuk atas langit, bumi yang kita diami sekarang akan dicabut dan Tuhan akan memperbaharui. Pergumulan hidup di dunia yang cemar dosa ini akan berlalu. Derita akan ditransformasi menjadi kemuliaan. Salib akan diganti dengan mahkota. Maka terjadilah penggenapan sabda Yesus yang berkata, lihatlah aku menjadikan semuanya baru. Dan Paulus menegaskan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, pergumulan kita belum selesai. Kita masih ada di sini dalam penantian. Tapi hadapi pergumulan hidup yang sementara ini dengan kekuatan pengharapan kemuliaan yang akan datang. Kuatkan iman. Teguhkan kepercayaan kepada Tuhan. Kemuliaan menanti di depan. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Kami tidak bisa luput dari pergumulan-pergumulan hidup di dunia ini, ya Tuhan. Tapi dalam anugerah-Mu Engkau sudah memilih kami untuk diselamatkan. Dan dalam anugerah-Mu juga Tuhan menuntun kami melintasi semua. Kami teguh karena kami tahu di depan, di balik semua pergumulan ini, ada Tuhan memperbaharui segala sesuatu. Engkau akan datang dan memperbaharui segala sesuatu menjadi baru kembali. Langit dan bumi baru. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami hidup menghadapi pergumulan yang sementara ini. Karena apa yang kami hadapi dalam pergumulan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Kau berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam pengharapan ini kami menaikkan doa demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita menyanyikan pujian, nyawaku diberikan bagimu. Darahku
Saudara-saudara, merayakan perjamuan kudus bukanlah suatu ritual yang hanya rutin biasa. Kita menghayati perjamuan kudus, mengingat apa yang Tuhan sabdakan kepada kita. Paulus juga menyebutkan bahwa apa yang dia terima dari Tuhan, itu yang dia teruskan, yaitu pada malam tatkala Tuhan diserahkan, ia mendirikan perjamuan kudus ini, atau perjamuan Tuhan ini. Dia berkata, diambilnya roti, lalu dia menengadah mengucap syukur atasnya. Setelah mengucap syukur atasnya, lalu dipecah-pecahkannya sambil bersabda, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Mari kita bersama-sama makan roti ini. Setelah makan, diambilnya cawan. Dan sabdanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Mari kita bersama-sama minum dengan mengingat apa yang Tuhan sabdakan kepada kita untuk mengingat akan Dia. Marilah kita berdoa. Oleh darah-Mu ya Tuhan, kami diselamatkan. Karena kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami diberikan kekuatan. Menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau mengingatkan kami supaya jangan lemah. Karena pengharapan kemuliaan yang penuh bahagia itu sudah pasti ada di depan kami. Mata kami memandang kepada hari yang mulia itu. Kuatkan dan teguhkan hidup kami menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan kami masih ada di bumi ini. Pelihara kiranya kami dengan cinta kasih-Mu dan anugerah-Mu yang tak berkeputusan. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan-Mu, karya pemeliharaan-Mu, dan karya penggenapan-Mu dari janji-janji-Mu semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Ada beberapa kantong persembahan yang akan kita berikan. Yang pertama, persembahan pengucapan syukur kita, dan juga persembahan persepuluhan serta persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di STT Iman. Mari kita menyanyikan pujian Rindukah Kau hari ini bagi semua berkat. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turun firman-Nya, kesenangan yang bagai. Dipenuhi hari ini di hatimu, hendaklah biarlah seperti janji Tuhan. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus, seperti corong yang mengalir alirannya selalu terus. Demikianlah nikmat-Mu, janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, hendaklah biarlah seperti janji Tuhan. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah hidup perekonomian Indonesia yang saat ini tidak stabil, tetapi pemeliharaan Tuhan selalu kami rasakan. Tuhan boleh mencukupkan kebutuhan kami sehari lepas ke sehari. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada hari ini, kiranya boleh berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur kami. Amin.
Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian pengutusan "Tiap langkahku diatur oleh Tuhan". Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku kemanapun Tuhan pimpinku selalu. Ku girang dan bersuka selalu. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bekal. Marilah saudara-saudara kita bersama-sama bersyafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau menghadirkan kami di bumi Indonesia yang indah dan kaya ini. Namun banyak upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggoncangkan dan berusaha untuk membelokkan arah dari rencana semula memerdekakan negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan, mohon kiranya pimpinan-Mu secara khusus memelihara presiden yang Kau berikan kepada kami dengan wakilnya, dan juga pimpinan-pimpinan rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat di daerah maupun di pusat. Biarlah mereka sehati menghadapkan diri kepada Tuhan, tahu bahwa mereka menerima segala posisi dan kuasa itu dari Tuhan, dan karena itu mereka menghadapkan diri dengan takut, dengan takwa kepada Engkau, lalu melayani rakyat-Mu di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk pembangunan yang sedang dijalankan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi perdamaian dunia. Kami sudah mendengar begitu banyak gejolak yang timbul di sana-sini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sungguh memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin dunia untuk bisa menciptakan perdamaian di dunia ini. Secara khusus kami ingat buat gereja Tuhan di Indonesia. Biarlah gereja-Mu selalu menyuarakan suara kenabian, menyampaikan apa yang Tuhan mau mereka sampaikan dengan kehadirannya di bumi Indonesia ini. Gereja menjadi gereja yang berperan dalam membangun negara, mengupayakan untuk segala cara bisa membuat kemajuan bagi negeri kami ini. Secara khusus kami berdoa buat gereja-Mu di Kebayoran ini. Umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, yang ada di rumah, usia tua, dan berbagai problema, pekerjaan, cari jodoh, kehidupan keluarga, semua kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tiliklah kiranya satu demi satu, dan Engkau jadikan semuanya indah pada waktu Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami mohon Tuhan tuntun kami berjalan ke hari-hari mendatang ini. Kami sungguh tidak sanggup berjalan sendiri, karena hanya dengan berpegang pada tangan Tuhanlah kami bisa menghadapi hari-hari besok yang penuh dengan pergumulan. Kuatkan kami untuk selalu menghadap kepada hari di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, syukur dan pujian penyembahan kami naikkan dalam doa ini demi nama Tuhan kami, Juru Selamat dunia ini, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri bersama-sama ibadah ini. Kita berdiri bersama-sama, kita mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita menyanyikan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan
jemaat kekasih Tuhan, arahkan dirimu kepada Tuhan, dan kiranya anugerah damai sejahtera Yesus Kristus yang melampaui segala akal itu, kasih Allah, penyertaan Roh-Nya yang kudus turun dan tinggal atasmu sekalian. Tinggal tetap sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati.